I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Oh my God! Nabi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Come now, give it to us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate. Let's have a ball. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryani R8 tahun dengan NIM A32122059. Baik, di sini saya akan mempresentasikan resume saya, mata kuliah kriminologi, dosen pengampu Bapak Nasran SPD MPD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bullying, higien kriminal dan politik kriminal. Selamat menyaksikan. Oh my God! Wow! Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bullying. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindak atau risak. Merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang maupun berkelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti, dilakukan secara terus-menerus. Apa saja sih jenis-jenis bullying itu? Adapun jenis-jenis bullying itu ada 4. Yang pertama, bullying secara verbal. Bullying secara verbal ini dilakukan seseorang untuk bullying. Ini bullying yang dilakukan seseorang dengan menyebutkan nama orang tua dari orang tersebut. Kemudian bullying secara fisik, yaitu bullying yang dilakukan seseorang dengan secara kontak tubuh langsung, misalnya dengan mencubit. Kemudian bullying secara rasional adalah bullying yang dilakukan seseorang memanipulasi teman sehingga teman tersebut dijauhi. Kemudian bullying secara elektronik adalah bullying yang sering dilakukan seseorang melalui media sosial, misalnya pesan singkat di WhatsApp, email, dan lain sebagainya. Apa nih? Kemudian pelaku dan korban bullying. Pelaku seringkali memiliki masalah kepercayaan diri, pengalaman kekerasan, atau mencari perhatian. Kemudian korban bisa siapa saja, tetapi biasanya mereka dianggap berbeda, baik secara fisik, agama, etnis, bahkan status sosial. Kemudian penyebab terjadinya bullying. Yang pertama, lingkungan keluarga yang keras atau kurang perhatian. Dan yang kedua, lingkungan sekolah yang tidak aman. Dan yang ketiga, pengaruh media dan teman sebaya. Dan yang keempat, rasa superioritas atau ingin berkuasa atas orang lain. Kemudian cara mencegah dan mengenangi bullying. Yang pertama, di rumah. Orang tua memberikan perhatian, kasih sayang, dan pengawasan. Kemudian menjadi teladan dalam bersikap sopan dan menghargai orang lain. Kemudian cara mencegah dan mengenangi bullying di sekolah. Yang pertama, menerapkan kebijakan anti-bullying secara tegas. Kedua, membangun budaya toleransi dan saling menghargai. Ketiga, menyediakan layanan konseling. Dan yang terakhir, mengedukasi siswa, guru, dan orang tua tentang bullying. Kemudian cara
mencegah dan menangani bullying bagi individu. Yang pertama itu berani melapor jika mengalami atau melihat bullying, dan yang kedua mendukung korban bukan menyalahkan, dan yang ketiga membangun rasa percaya diri dan keterampilan sosial. Kemudian dasar hukum terkait bullying di Indonesia bisa kita lihat di bawah sini. Yang pertama itu Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, dan yang kedua itu Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian pengertian higien kriminal. Higien kriminal merupakan bagian dari ilmu kriminologi yang membahas tentang pencegahan kejahatan dengan pendekatan kesehatan fisik dan mental individu. Istilah ini berasal dari higien, kebersihan atau kesehatan, dan kriminal atau kriminal, yang berarti upaya mencegah dan memperbaiki kondisi individu agar tidak terjerumus dalam tindak kriminal. Baik. Kemudian tujuan higien kriminal. Pertama, mencegah tindakan kriminal sejak dini melalui pengenalan faktor-faktor resiko. Dan yang kedua, membina individu berisiko tinggi agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sosial secara sehat. Kemudian ketiga, meningkatkan kesehatan mental dan moral masyarakat untuk memperkecil peluang timbulnya kejahatan. Oh, okay. Kemudian pengertian politik kriminal. Politik kriminal adalah kebijakan atau strategi yang digunakan oleh negara untuk mengendalikan kejahatan dan menjaga ketertiban sosial melalui penggunaan hukum pidana maupun cara non-penal di luar hukum pidana. A few moments later. Adapun tujuan politik kriminal yakni pertama melindungi masyarakat dari tindakan kriminal, dan yang kedua mencegah kejahatan melalui upaya preventif dan represif, dan yang ketiga mewujudkan keadilan hukum dengan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, dan yang keempat rehabilitasi pelaku kejahatan agar dapat kembali ke masyarakat. Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Kalau generasi zaman now lebih banyak hafal nama-nama jin dibanding hafal nama-nama surat yang ada di dalam Al-Quran. Apa gak malu kita sama Allah? Level kalau main game sudah berpuluh-puluh. Sedangkan kalau Al-Quran cuma hafal 2 surat, itu pun yang pendek-pendek, Al-Ikhlas dan Anas. Sahabat Dai tahu tidak, game yang sekarang kita mainkan 1 tahun yang akan datang sudah tidak ada lagi artinya, karena sudah diganti dengan game yang baru. Tetapi kalau Al-Quran 5, 10, bahkan 100 tahun kemudian tidak akan berubah isinya. Ruang lingkup politik kriminal yang pertama itu penal politik atau kebijakan penal, pengaturan tindak pidana, sanksi pidana, dan prosedur pidana. Dan yang kedua non penal polisi yang kebijakan non penal, upaya pencegahan kejahatan melalui pendidikan, kesejahteraan sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. A few inches later. Baik, kemudian asas-asas politik kriminal. Asas-asas politik kriminal ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, legalitas. Legalitas ini adalah tidak ada pidana tanpa undang-undang. Kemudian proporsionalitas, yakni hukuman harus seimbang dengan kesalahan pelaku. Dan yang ketiga, humanitas, menghormati hak asasi manusia termasuk hak pelaku. Dan yang keempat, efektivitas, upaya penanggulangan kejahatan harus berhasil mengurangi kriminalitas. Man